Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan tidak sedang putus cinta. Karena putus cinta itu sangat tidak menyenangkan. Selamat datang kembali di Suka Nonton. Hari ini kita akan membahas alur cerita film Crazy Rich Asian. Mari kita mulai dari awal cerita yang penuh drama dan kejutan ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, panji melati budi atau apapun itu agar semakin asik nontonnya. Dan jangan lupa senggol-senggol juga tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Let's go. Film dibuka pada tahun 1995 dengan suasana malam yang gelap dan hujan lebat mengguyur kota London. Sebuah keluarga Tiongkok tiba di hotel mewah, Waldorf Hotel, dengan harapan untuk check-in setelah perjalanan panjangnya. Eleanor yang diperankan oleh Michelle Yeoh bersama anak-anaknya dan saudara iparnya lepek basah kuyup berdiri di depan resepsionis. Meskipun mereka sudah memesan kamar, manajer hotel dengan arogan menolak dan meremehkan mereka, mengatakan bahwa tidak ada kamar yang tersedia. Waduh, jahat banget ini manajernya ini. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Eleanor tetap tenang dan meminta untuk berbicara dengan pemilik hotel. Ketika manajer hotel menolak, Eleanor pun menelepon suaminya melaporan ini. Dalam waktu singkat, pemilik hotel muncul dan dengan cepat situasinya berubah. Ternyata suami Eleanor telah membeli hotel tersebut dan sekarang mereka adalah pemilik baru. Gokil, luar biasa ya guys ya. I am selling the hotel to my dear friend. Manajer hotel arogan itu pun panik memikirkan gimana nasibnya ke depan. Mamam kau manajer arogan. Dan Eleanor serta keluarganya diantar dengan hormat ke suite terbaik di hotel. Begitulah cara kita diperkenalkan dengan Eleanor Yang, seorang wanita yang tidak mudah diremehkan dan memiliki kekuatan serta pengaruh yang besar. Dari sini kita akan melihat bagaimana keluarga ini mengarungi kehidupan penuh kemewahan dan tantangan. Setelah adegan pembuka yang kuat di tahun 1995, kita melompat ke masa kini yang diperkenalkan kepada tokoh utama kita yang lainnya, Rachel Chu. Rachel Chu yang diperankan oleh Constance Wu adalah seorang profesor ekonomi muda yang cerdas dan berdedikasi di New York University. Setelah kelas selesai, kita melihat Rachel dan pacarnya Nick yang diperankan oleh Harry Golding sedang menikmati kopi bersama di sebuah kafe. Di sini Nick mengajak Rachel untuk ikut dengannya ke Singapura guna menghadiri pernikahan sahabatnya sekaligus memperkenalkan Rachel kepada keluarganya. Rachel awalnya sedikit ragu, tetapi Nick meyakinkan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bertemu keluarganya dan menikmati liburan yang menyenangkan. Rachel akhirnya setuju untuk ikut tanpa mengetahui kejutan besar yang menantinya. Di sisi lain dunia di Singapura, berita tentang kedatangan Nick dan Rachel menyebar dengan cepat di kalangan sosialita kaya raya. Dalam waktu singkat, seluruh komunitas mengetahui bahwa pewaris keluarga yang akan membawa pacarnya dari Amerika ini mengatur panggung untuk Rachel yang akan segera terjun ke dunia yang sangat berbeda dari kehidupannya di New York. Dengan perbedaan budaya dan ekspektasi sosial yang sangat besar, Rachel harus menghadapi tantangan yang tidak pernah dia bayangkan. Seru ini lur. Setelah Rachel setuju untuk ikut ke Singapura, kita melihat mereka mempersiapkan perjalanan. Di apartemen Rachel, dia sibuk memilih pakaian dan berdiskusi dengan Nick tentang rencana perjalanan mereka. Nick mencoba meyakinkan Rachel bahwa semuanya akan berjalan lancar dan bahwa keluarganya akan menyukai Rachel. Namun, Rachel masih merasa sedikit gugup tentang pertemuan dengan keluarga Nick.
Setelah semua persiapan selesai, Rachel dan Nick berangkat menuju bandara, siap untuk petualangan baru di Singapura. Sesampainya di bandara, Rachel dan Nick bersiap untuk naik pesawat. Rachel terkejut saat mengetahui bahwa mereka akan terbang di kelas 1 yang sangat mewah. Shock culture ini lur. Di dalam pesawat, Rachel semakin terkesima dengan fasilitas yang tersedia. Dari tempat duduk yang bisa diubah menjadi tempat tidur hingga layanan pribadi yang luar biasa, Rachel merasa seperti berada di dunia lain. Wah, ternyata Rachel juga agak sedikit deso. Nick menjelaskan bahwa keluarganya memiliki hubungan dengan maskapai ini dan ini adalah salah satu dari banyak kemewahan yang biasa dia alami. Rachel mulai menyadari bahwa Nick berasal dari keluarga yang sangat kaya. Kamu kaya mendadak. Scene ini menunjukkan perbedaan besar dalam latar belakang mereka dan mengatur panggung untuk kejut-kejutan berikutnya yang akan dihadapi Rachel di Singapura. Setelah penerbangan yang mewah, Rachel dan Nick tiba di Singapura. Mereka disambut dengan hangat oleh teman-teman Nick di bandara. Nick memperkenalkan Rachel kepada Colin dan Araminta, sahabatnya yang akan menikah. Colin dan Araminta sangat ramah, membuat Rachel merasa sedikit lebih nyaman. Setelah pertemuan di bandara, mereka menghabiskan malam bersama dengan bersenang-senang, menjelajahi Singapura dan menikmati kuliner khas Singapura yang lezat. Rachel mulai merasa lebih akrab dengan teman-teman Nick. Setelah malam yang menyenangkan, Rachel dan Nick kembali ke hotel mewah tempat mereka menginap. Hotel ini sangat indah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Dan mereka pun mengakhiri malam dengan esek-esek. Keesokan harinya, Rachel bertemu dengan teman-temannya dari kuliah, Peklin, yang kebetulan tinggal di Singapura. Mereka berdua sangat senang bertemu kembali setelah sekian lama dan segera berbagi cerita. Singkat cerita, Peklin mengantar Rachel ke rumah Nick, rumah besar keluarga yang sangat megah dan menunjukkan kekayaan luar biasa mereka, yang membuat Rachel speechless dan baru menyadari ternyata kekasihnya selama ini dari keluarga tajir melintir lur. Di sana Rachel bertemu dengan berbagai anggota keluarga Nick, termasuk Astrid, sepupunya yang sangat anggun dan baik hati. Namun Rachel juga bertemu dengan Eleanor yang ibu Nick, yang memberikan sambutan yang dingin. Eleanor menanyakan latar belakang Rachel dengan nada yang sedikit menyindir, membuat Rachel merasa gugup dan tidak nyaman. Ini nih calon-calon mertua yang suka ngetes nih. Di tengah-tengah ketegangan, Rachel berusaha keras untuk memberikan kesan yang baik, tetapi jelas bahwa dia merasa terintimidasi oleh Eleanor dan keluarga besar Nick yang penuh dengan tradisi dan ekspektasi tinggi. Scene ini memperlihatkan perbedaan budaya dan kelas sosial yang harus dihadapi Rachel, serta tantangan besar yang akan dihadapi untuk diterima dalam keluarga Nick. Singkat cerita, nenek Nick, Sui, tiba dengan penuh wibawa. Sui adalah matriarki keluarga yang sangat dihormati dan berpengaruh. Semua anggota keluarga menyambutnya dengan hormat. Kemudian Nick memperkenalkan Rachel kepada sang nenek. Sui menyambut Rachel dengan sangat ramah dan tampaknya menyukai kehadirannya. Rachel merasa lega karena berhasil membuat kesan yang baik pada nenek Nick. Namun di sebelahnya, Eleanor, ibu Nick, terlihat tidak begitu senang dengan hubungan mereka. Tatapannya yang sinis membuat Rachel kembali merasa gugup. Kebiasaan ini Eleanor. Scene ini menunjukkan dinamika keluarga yang kompleks, di mana Rachel harus berusaha memenangkan hati keluarga besar Nick sambil menghadapi ketegangan dengan Eleanor. Rachel dari mengikuti acara pra-pernikahan teman mereka, Colin dan Araminta. Rachel diajak ke pesta lajang Araminta, sementara Nick pergi ke pesta bujang Colin. Rachel tiba di resort mewah tempat pesta lajang Araminta diadakan.
Semua teman Araminta sangat kaya dan modis, membuat Rachel merasa sedikit canggung. Meskipun begitu, Araminta mencoba membuat Rachel merasa nyaman. Di pesta tersebut, Rachel bertemu Amanda Ling, mantan pacar Nick, yang mencoba menggoyahkan kepercayaan diri Rachel dengan cerita-cerita tentang masa lalu Nick. Meskipun Araminta dan teman-temannya ramah, Rachel tetap merasa terasing. Sementara itu, Nick berada di kapal pesiar mewah untuk pesta Bujang Colin. Di sana, Nick bertemu dengan beberapa teman lamanya, termasuk Bernard, yang suka berpesta secara berlebihan. Meskipun Nick mencoba untuk bersenang-senang, dia tetap khawatir tentang Rachel. Kembali ke pesta lajang, Rachel menemukan bahwa beberapa tamu memasang ikan mati di tempat tidurnya sebagai bentuk intimidasi. Tindakan ini membuat Rachel merasa sangat tidak nyaman dan diserang secara emosional. Rachel merasa tertekan oleh perlakuan buruk tersebut dan bertemu dengan Astrid yang juga menghadiri pesta tersebut. Astrid memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan dan membantu Rachel keluar dari situasi tersebut. Scene ini menunjukkan tekanan sosial dan emosional yang harus dihadapi Rachel dalam upayanya untuk diterima oleh keluarga dan teman-teman Nick, serta bagaimana dukungan dari Astrid membantu Rachel untuk tetap kuat. Penasaran gak nih kelanjutannya? Ya harus penasaran lah, masa ini? Oke, sebelum kita lanjutkan, cepat klik dulu tombol subscribe-nya atau tombol like atau tombol sharing-nya agar berguna bagi nusa dan bangsa. Lanjut, keesokan harinya, Nick datang ke hotel untuk menemui Rachel. Dia merasa cemas setelah kejadian di pesta lajang Araminta. Rachel masih merasa tertekan dan marah, menceritakan semua kekesalannya kepada Nick. Nick mendengarkan dengan penuh perhatian dan menenangkan Rachel. Untuk mengalihkan pikiran Rachel, Nick mengajaknya ikut dalam tradisi keluarga membuat pangsit. Mereka pergi ke rumah keluarga Nick, di mana semua anggota keluarga sudah berkumpul di dapur. Wah, bikin pangsit nih, Bisa nggak itu si Rachel tuh bikin pangsit nih? Di ruangan yang penuh dengan keceriaan, mereka mulai membuat pangsit bersama-sama. Rachel berasal dari para anggota keluarga yang lebih tua, dan suasana menjadi hangat dan akrab. Tidak lama kemudian, nenek Nick, Shuyi, juga datang untuk bergabung dalam tradisi tersebut. Kehadirannya menambah kesakralan dan kebersamaan acara tersebut. Saat suasana sedang ramai, Rachel merasa ingin menenangkan diri sejenak dan pergi ke bagian belakang rumah. Ibu Nick, Eleanor, mengikuti Rachel dan mereka mulai berbicara. Eleanor menyampaikan keprihatinannya tentang hubungan Rachel dan Nick. Dia menekankan betapa pentingnya bagi Nick untuk menjaga tradisi keluarga dan menjalankan tanggung jawabnya. Rachel merasa semakin terbebani oleh ekspektasi dan tekanan dari keluarga Nick. Percakapan ini memperlihatkan betapa sulitnya bagi Rachel untuk benar-benar diterima. Scene ini menggambarkan tekanan yang dialami Rachel dalam menghadapi tradisi keluarga Nick dan ekspektasi yang tinggi, serta upayanya untuk menyesuaikan diri. Nick menyadari apa yang berbeda pada Rachel dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Rachel ingin menjaga suasana tetap damai, meyakinkan Nick bahwa dirinya baik-baik saja, berbohong untuk kebaikan. Rachel memutuskan untuk tidak memberitahukan Nick tentang percakapannya dengan Eleanor. Dia merasa bahwa ini adalah masalah yang harus dihadapinya sendiri. Merasa butuh dukungan, Rachel bertemu dengan Pelin untuk bercerita tentang tekanan yang dirasakannya. Pelin mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dorongan semangat, menyarankan agar Rachel tetap menjadi dirinya sendiri. Pelin meyakinkan Rachel bahwa dia kuat dan pantas mendapatkan cinta dan penerimaan dari Nick serta keluarganya. Dengan dukungan Pelin, Rachel merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan di depannya. Rachel dan Nick menghadiri pernikahan mewah Colin dan Araminta yang diadakan di sebuah lokasi yang menakjubkan dan penuh kemewahan.
Di tengah suasana meriah, Rachel berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan bertemu dengan banyak tamu penting. Namun, rasa cemasnya tetap ada di belakang pikirannya. Upacara pernikahan berlangsung dengan indah, menampilkan prosesi yang megah dan romantis. Rachel dan Nick menikmati momen bahagia ini bersama, merasa terhubung dengan cinta dan komitmen yang ditampilkan di depan mereka. Setelah upacara, saat resepsi berlangsung, Rachel mengalami konfrontasi dengan beberapa tamu yang memperlihatkan sikap merendahkan. Hal ini membuat Rachel merasa semakin tertekan. Rachel menemukan dirinya sendirian dan merasa terasing di tengah keramaian. Eleanor menghampiri Rachel dan mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki latar belakang Rachel. Eleanor mengungkapkan bahwa ibu Rachel memiliki masa lalu yang memalukan, membuat Rachel merasa hancur. Merasa hancur dan bingung, Rachel meninggalkan pernikahan dan mencari pelarian. Dia merasa tidak berharga dan mulai meragukan hubungannya dengan Nick. Setelah pernikahan, Rachel memutuskan untuk menjaga jarak dari Nick. Sementara dia memikirkan langkah berikutnya, dia meminta Nick untuk tidak menghubunginya, ingin waktu sendiri untuk merenung. Di rumah Petlin mendapatkan kejutan dengan kedatangan ibunya, Carrie. Carrie datang untuk mendukung Rachel dan memberinya kekuatan di saat sulit ini. Dengan dukungan ibunya, Rachel merasa lebih kuat dan memutuskan untuk menghadapi Eleanor secara langsung. Ia mengunjungi rumah keluarga Nick dengan tekad kuat. Rachel terkejut dan terharu dengan lamaran Nick. Meskipun banyak tantangan di depan mereka, cinta mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Scene berpindah di suatu kafe mehong, di mana Rachel mengundang ibu Nick untuk bertemu. Rachel dan Eleanor duduk berhadapan dalam suasana tegang. Rachel dengan sikap tenang dan percaya diri mengungkapkan bahwa meskipun masa lalu ibunya tidak sempurna, hal itu tidak mendefinisikan siapa dia. Rachel menyampaikan bahwa dia mencintai Nick dan siap untuk mendukungnya dalam segala situasi. Tetapi dia tidak akan membiarkan pandangan orang lain merusak rasa percaya dirinya. Eleanor mendengarkan kata-kata Rachel dengan cermat. Meskipun Eleanor tetap bersikap tegas, dia melihat keteguhan dan keberanian dalam diri Rachel yang sebelumnya tidak dia sadari. Di bandara, Rachel dan ibunya Carrie bersiap untuk kembali ke New York. Meski perjalanan di Singapura penuh tantangan, Rachel telah menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri dan hubungannya dengan Nick. Saat mereka sedang bersiap untuk pergi, Rachel masih merasa berat hati meninggalkan Singapura dan Nick. Namun dia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Tepat sebelum mereka menaiki pesawat, Nick muncul di bandara berlari untuk menghentikan Rachel. Dengan napas tersengal, dia memohon agar Rachel mau mendengarkannya sekali lagi. Nick mengungkapkan bahwa dia ingin Rachel tetap bersamanya. Dalam momen emosional ini, Nick menunjukkan cincin pertunangan milik neneknya, simbol penerimaan dari keluarganya, dan melamar Rachel sekali lagi. Rachel terharu dan menyadari ketulusan Nick menerima lamarannya. Cincin tersebut melambangkan awal baru untuk mereka berdua mengatasi perbedaan dan rintangan. Di akhir cerita, Nick dan Rachel mengadakan pesta pertunangan yang meriah di kapal persiar, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang mencintai mereka. Semua orang bersorak dan merayakan cinta mereka. Pesta tersebut menjadi simbol kebahagiaan dan persatuan, menutup perjalanan mereka dengan momen yang penuh sukacita dan harapan untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.